Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Pertama kita bersyukur karena malam hari ini Tuhan masih perkenankan kita untuk ada lagi dalam persekutuan yang beribadah secara khusus dalam rangkaian pelaksanaan ibadah di Aras Kolom. Dan pada kesempatan ini atas nama pelayan khusus kami menyampaikan selamat datang kepada kita sekalian perangkat pelayanan baik Kadim malam hari ini yang akan memimpin Ibu Pendeta Lady Kumul Kasega RSTH maupun singers, pemain keyboard, pegawai gereja bahkan yang terlibat dalam persekutuan ibadah pada kesempatan ini di rumah gereja. Tapi juga kami menyapa anggota jemaat kolom 1 sampai dengan kolom 14, Jemaat Gemim Sentrum Tatelor Kapas yang sementara dan mempersiapkan diri pada kesempatan ini untuk mengikuti dan melaksanakan persekutuan ibadah di keluarga dan rumah masing-masing. Untuk itu pada kesempatan ini kami atas nama pelayan khusus menyampaikan selamat beribadah kepada kita, selamat beribadah kolom baik itu yang di rumah gereja tapi juga seluruh anggota jemaat kolom 1 sampai dengan 14 yang melaksanakan dan mengikuti ibadah persekutuan di atas kolom di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja berkenan atas persekutuan kita di malam hari ini. Akhirnya kami menyampaikan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi, diberkati Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kolom Jemaat Gemim Sentrum Tatelwaru Kapas hari ini Rabu 1 Juli 2020. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang patut kami puji dan kami sembah. Di saat ini ya Tuhan, sebagai jemaat-Mu, jemaat yang ada di kolom 1 hingga kolom 14, Gemim Sentrum Tatelwaru Kapas, kami datang lagi beribadah kepadamu dalam kerinduan bersama, dalam persekutuan hidup bersama dengan Engkau. Sehingga saat ini pun ya Tuhan kami bermohon kehadiran Roh Kudus-Mu dalam persekutuan ibadah kami saat ini, sehingga boleh berjalan dengan segala baik, awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Biarlah tuntunan penyertaan kasih-Mu ada Tuhan. Bahkan pun kami percaya bahwa lewat persekutuan yang beribadah saat ini, kami diberi kekuatan, iman percaya kami semakin kokoh dalam kami melanjutkan kehidupan ini. Olehnya Tuhan Yesus, persekutuan ibadah kolom Jemaat Gemim Sentrum Tatelwaru Kapas saat ini kiranya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua. Benar
Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tertunduklah kami di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, karena kami menyadari bahwa terkadang hidup yang kami jalani tidak sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan ketika Engkau mengajar kami untuk melakukan kasih, kadang pun tidak kami lakukan. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai hal yang diperhadapkan, sehingga kadangkala amarah, benci, dengki, iri hati menutup kasih itu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang bermohon kemurahan-Mu, bermohon kasih-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa oleh kasih-Mu kami akan diubahkan menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Sehingga saat ini Tuhan, biarlah teguran kasih-Mu nyata. Dan kami pun sebagai umat-Mu mengupayakan untuk selalu melakukan kasih itu dalam kehidupan kami. Bahkan ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam segala perjalanan hidup yang kami jalani, karena kami percaya ada pemulihan, ada pertolongan tangan kasih-Mu. Ini doa pengakuan dosa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kami berdoa. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Jemaat Tuhan, pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Kita menyanyi klik nomor 116, Kasih Setiamu. Lebih tinggi dari langit biru.
Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini lagi kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Yang kami percaya bahwa firman-Mu ini terus meneguhkan kami. Firman-Mu ini terus memberi kekuatan bagi kami. Bahkan pun firman-Mu terus mengingatkan kami untuk saling berbagi kasih satu dengan yang lainnya. Demikian pun mengajar kami memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Olehnya Tuhan, saat ini berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi, diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Dalam kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Dengan judul Bantuan untuk Jemaat di Yerusalem, rencana Paulus. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 356, Tinggallah dalam Yesus. Belajar
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus, bersyukur hari ini oleh karena berkat, penyertaan dan pertolongan Tuhan, torang boleh ada lagi di bulan yang baru, bulan Juli. Karena hari ini tepat tanggal 1 Juli 2020. Meskipun masih dengan gumul yang sama, yang belum berakhir, bahkan yang torangnya tak tahu kapan berakhir, tetapi torang percaya selalu ada sukacita karena torang hidup di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita di saat ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di Korintus, yang mana juga kembali mengingatkan tentang memberi bantuan seperti yang dijelaskan dalam kitab Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua, yang berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan hal ini disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus agar mereka bertolong-tolongan, saling membantu dalam menanggung beban. Demikian pun dalam memenuhi hukum Kristus. Cara memberi ialah seperti yang diungkapkan firman Tuhan adalah tiap-tiap minggu hendaklah mereka masing-masing memberi sesuai apa yang mereka peroleh. Dasar pemikiran Paulus adalah bahwa Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar telah melimpahkannya kepada mereka, yaitu menghidupkan bersama-sama Kristus sehingga diselamatkan. Dalam ayat 2 pasal 16, Rasul Paulus menganjurkan bahwa apa yang akan dikumpulkan sebagai bantuannya itu yang diperoleh, yaitu menyisihkan dan menyimpan di rumah. Artinya bukan nanti dikumpulkan saat Rasul Paulus datang di Korintus, tetapi bantuan itu sudah lebih dahulu disiapkan oleh masing-masing orang, entah orang kaya atau miskin. Dan bukan berapa besar ataupun di dalamnya untuk mencari nama, pencitraan, sanjungan, pujian atau hormat. Mungkin seperti hal yang torang alami saat ini ketika torang beribadah di rumah kita masing-masing. Ada waktu-waktu para syamaz mengunjungi rumah-rumah jemaat untuk mengambil persembahan yang dikumpulkan jemaat di tiap-tiap ibadah, baik itu ibadah minggu ataupun ibadah kolom. Jangan nanti syamaz so datang, soba panggil baru cepat-cepat mau, dong bilang mau ambil kong isi di sampul yang disiapkan toh. Seharusnya itu memang sudah disiapkan karena torang beribadah tuh hari Minggu, hari Rabu, berarti torang ada unsur persembahan, dan persembahan itu yang torang kumpulkan torang langsung masukkan ke dalam sampul yang disiapkan, sehingga ketika syamaz-syamaz datang tuh torang so siap langsung kasih. Nyanak lagi mau bilang, oh tunggu deh mau ambil lagi di sana dan lain sebagainya. Hal itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus juga kepada jemaat di Korintus. Dan untuk urusan mengelola bantuan itu adalah di mana Rasul Paulus mengikut sertakan orang-orang yang dapat dipercaya, memiliki integritas yang dianggap layak, sehingga terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Dan dalam hal memberi bantuan, Rasul Paulus juga menasihati supaya saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi bantuan memang yang diberi adalah berupa dari ketulusan hati kita untuk saudara kita, untuk sesama kita.
Ataupun ketika torang menerima bantuan itu, torang pun terima dengan ketulusan hati. Jadi ada sesuatu hal yang bisa dikatakan torang bertumbuh dalam kasih ketika torang saling membantu, bahkan pun ketika torang dibantu. Jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, manajemen pelayanan Rasul Paulus begitu baik. Itu nyata sekalipun ia tidak bersama-sama dengan jemaat Korintus pada waktu itu, namun melalui komunikasi yang juga memang terbatas waktu itu, hanya melalui surat yang ia kirim, tetapi ia memberi penguatan di samping menyelesaikan kunjungan pelayanannya di jemaat Makedonia. Kepedulian Rasul Paulus bukan hanya kepada orang Korintus untuk tinggal lebih lama dengan mereka, tetapi kerinduan yang sama juga kepada jemaat-jemaat yang dikunjunginya, seperti jemaat Efesus. Sambil menunggu sampai hari Pentakosta, sekalipun dikatakan bahwa banyak penentang yang ada di Efesus untuk melawan Rasul Paulus. Semua itu dilakukan oleh Rasul Paulus supaya Injil terus disebarkan dan secara konkret iman kepada Yesus Kristus diwujudkan, termasuk dalam bertolong-tolongan dalam menanggung beban antar sesama jemaat satu dengan yang lainnya. Jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, memang bagian firman Tuhan kita saat ini, selain Paulus mengingatkan untuk saling bertolong-tolongan, memberi bantuan satu dengan yang lain, di dalamnya juga Paulus mengingatkan untuk memberi yang terbaik. Bahkan pun Paulus mengingatkan bahwa pelayanan itu tidak hanya berhenti pada satu tempat atau satu titik saja, atau hanya pada orang tertentu, tetapi harus berkelanjutan itu dilakukan dan dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus, di mana bertolong-tolongan dalam menanggung beban adalah wujud memenuhi hukum Kristus dalam segala keadaan. Terlebih ketika hal itu dilakukan secara ikhlas, tulus, rela, dan senang hati. Bahkan pun ketika saat ini kita bergumul oleh karena pandemi COVID-19, saling membantu itu sangat perlu. Dalam berbagai keterbatasan, entah kata orang membantu lewat doa, membantu lewat kata-kata, membantu lewat apa yang boleh orang beri dan lain sebagainya. Demikian pun kita yang terbantukan pasti orang akan saling menguatkan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini yang memang belum berakhir. Tetapi pun sebagai jemaat, sebagai masyarakat, kita pun diingatkan untuk membantu pemerintah di dalamnya. Apalagi mungkin sebentar lagi orang akan memasuki yang namanya new normal tuh. Sesuatu yang baru yang akan orang lakukan, yang kerjakan, yang pasti berbeda dengan aktivitas kita sebelumnya. Mana ada pencanangan baik dari pemerintah dan gereja, di mana juga ada aturan-aturan, mari orang ikuti dengan membantu pemerintah. Karena hal itu juga demi orang pe kebaikan, demi keluarga orang pe kebaikan, demikian buat kebaikan orang semua. Bahkan pun kita diingatkan senantiasa orang saling menguatkan, orang saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan ada unsur-unsur terselubung ketika orang memberi bantuan, ataupun ketika orang memohon bantuan, ataupun ketika orang diberi bantuan. Orang pikirkan bahwa semua yang orang alami, orang nikmati, orang jalani saat ini atas perkenanan dan kehendak Tuhan, sehingga mengharuskan orang untuk hidup di dalam Tuhan, melakukan yang terbaik di dalamnya, seperti ungkapan bertolong-tolonglah dalam menanggung beban. Karena ini orang pe beban semua, bukan cuma pemerintah, bukan cuma para medis,
Bukan cuma orang-orang yang dia bilang, karena sekarang di Sulawesi Utara semua 900 yang terjangkit positif, bukan cuma beban mereka, tetapi beban kita semua sebagai orang percaya, sehingga orang harus saling bertolong-tolongan. Orang harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena itu juga yang diingatkan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan kita saat ini. Bahkan pun dalam lingkup pelayanan seperti halnya yang Paulus lakukan, bahwa ketika ia dari Makedonia, ia akan singgah di Korintus dan melanjutkan ke Efesus. Ini mengingatkan bahwa titik pelayanan itu bukan hanya sampai 4 orang, bukan cuma 4 orang, tapi harus orang teruskan sampai kepada anak-anak cucu kita. Demikian pun pelayanan itu bukan cuma sampai di jemaat sini, tetapi harus berkelanjutan. Mungkin sama dengan yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan, baik orang guru agama, pendeta, yang memang di jemaat orang bilang nyanda lama sekali di jemaat. Mungkin seperti halnya pribadi saya, ini bisa dikatakan pelayanan terakhir jemaat Gemim Sentrum Tatelwaru Kapas. Semua pindah ke jemaat Gemim Karmel Paslatan. Seperti halnya yang dialami Paulus, memang tidak menetap di satu tampa. Karena pelayanan itu harus terus dijalankan, Injil itu harus terus diberitakan. Karena itu adalah tanggung jawab orang sebagai orang-orang percaya. Tanggung jawab hamba-hamba Tuhan untuk terus melayani. Sehingga marilah jemaat yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, dengan ketulusan hati, dengan kasih yang Tuhan ajarkan orang bertolong-tolongan, bahkan pun dengan firman Tuhan, marilah orang terus mengajar Injil, baik dalam kehidupan keluarga kita, baik dalam kehidupan jemaat, demikian dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga Injil Kristus terus diberitakan untuk menjadi berkat dimanapun orang pergi dan berada. Bahkan pun nama Tuhan yang akan terus dipuji dan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat ini kita akan memberi persembahan syukur. Marilah kita membawa persembahan kita sambil memberi, kita menyanyi NKB nomor 199, Sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Serapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan ya Allah kami, karena Engkau Tuhan yang penuh kasih, selalu mengajar, selalu mengingatkan kami lewat berita firman-Mu, yang saat ini pun boleh kami baca lewat Alkitab dan kami renungkan, mengingatkan kami bahwa kehidupan kami harus saling bertolong-tolongan, menanggung beban bersama satu dengan yang lainnya. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang telah terlebih dahulu mengajar kami melakukan kasih itu. Maka haruslah sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah menerima pertolongan-Mu, kami pun melakukannya dalam kehidupan ini. Bahkan pun dalam tanggung jawab iman bersama, kami pun kembali diingatkan untuk senantiasa terus mewartakan Injil-Mu Tuhan, dimanapun kami pergi dan berada, baik di tengah-tengah keluarga,
jemaat dan masyarakat, sehingga Injil-Mu semakin meluas, semakin tersebar, dan nama-Mu Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan tadi pun kami sudah boleh memberi persembahan syukur, kiranya diberkati persembahan yang telah kami beri, sehingga persembahan ini Tuhan boleh terpakai untuk kerja pelayanan. Tuhan Yesus, saat ini pun kami berdoa untuk pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas, mulai dari badan pekerja majelis jemaat, pelayan khusus yang di dalamnya Syamas, Penatua Kolom, Penatua Bipra, pendeta, bahkan pun Tuhan ada juga perangkat pelayanan, komisi-komisi kerja, panitia-panitia yang ada. Tuhan berkati dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan, bahkan pun dalam situasi gumul oleh karena pandemi COVID-19. Biarlah kami terus diberi kemampuan oleh Tuhan, sehingga kami terus semangat melayani, mewartakan Injil-Mu. Demikian pun pelayanan ini boleh berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika Engkau berkuasa atas pelayanan kami, maka nama-Mu Tuhan yang akan terus dipuji dan dimuliakan. Kami pun berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa yang ada di Wanua Warukapas ini, mulai dari pejabat hukum tua Bapak Syamas Adri Moningka, seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan Engkau berkati, beri mereka kemampuan dalam mengemban tanggung jawab ini. Kiranya senantiasa Tuhan, apa yang mereka boleh lakukan, karyakan, itu semua untuk kebaikan kami masyarakat. Bahkan biarlah sebagai masyarakat pun kami menolong pemerintah yang ada dengan melakukan apa yang seharusnya kami lakukan sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Dan kami pun percaya Tuhan bahwa Engkau terus memberi hikmat bagi pemerintah, karena dalam gumul oleh karena pandemi COVID-19, pemerintah terus mengupayakan yang terbaik bagi kami masyarakat untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Kiranya Tuhan Engkau berkati terus, sehingga oleh kuasa-Mu, oleh mujizat-Mu, oleh kehendak-Mu, oleh waktu-Mu Tuhan, Engkau menganugerahkan pemulihan yang sejati dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun ya Tuhan, kami berdoa bagi orang tua yang sudah lanjut usia. Kiranya juga Engkau berkati masa-masa lanjut yang Engkau beri. Biarlah senantiasa sukacita, kegembiraan terus mewarnai kehidupan mereka. Berdoa pun buat orang-orang yang sakit, yang saat ini terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Engkau Tuhan menjamah, menolong, melawat mereka, sehingga oleh kuasa kasih-Mu, oleh perkenanan-Mu, mereka boleh dipulihkan, boleh disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian diberkatilah kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, jemaat yang ada di kolom 1 hingga kolom 14. Biarlah juga kami tetap ada dalam perlindungan, pertolongan tangan kasih sayang Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kami di tengah gumul pandemi COVID-19. Biarlah aktivitas kami tetap diberkati oleh Tuhan, pekerjaan usaha kami diberkati oleh-Mu Tuhan. Bahkan kiranya kami dan keluarga kami tetap dijaga, dijauhkan dari wabah penyakit ini. Biarlah kami tetap sehat, tetap kuat, bahkan pun Tuhan kami tetap saling menolong satu dengan yang lainnya dalam menanggung beban ini bersama-sama. Bahkan Tuhan Engkau lihatlah setiap harapan, setiap kerinduan dari masing-masing kami. Baik kami sebagai orang tua terhadap anak-anak, suami terhadap istri, anak-anak terhadap orang tua. Bahkan pun dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam pertumbuhan perkembangan, biarlah oleh perkenanan, oleh berkat kasih sayang-Mu terus kami dijaga,
kami dilindungi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa pun buat perangkat pelayanan yang saat ini boleh membantu dalam tugas tanggung jawab pelayanan di ibadah kolom tanggal 1 Juli 2020 ini. Baik pelayan khusus jemaat kolom 5, singers, multimedia, pemain keyboard, sound system, kiranya diberkati oleh Tuhan dalam setiap pemberian diri untuk pelayanan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Perjalanan hidup kami sebagai pelayan-Mu, kami sebagai jemaat masyarakat-Mu, kami mau taruh dalam tangan kasih sayang Tuhan. Ini doa syukur, doa permohonan kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang kita berdiri, kita akan menutup persekutuan ibadah saat ini. Kita menyanyi klik nomor 474, Kupandang Hari Esok. Dengan segala harapan dan lupakan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Demikianlah ibadah jemaat, silakan duduk. Saudara-saudara jemaat, demikian ibadah di malam hari ini telah selesai. Pelaksanaan ibadah di aras kolom, dan tentunya kita bersyukur karena boleh terlaksana dengan baik. Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih secara khusus untuk Kadim yang melayani persekutuan ibadah di malam hari ini, yang kekasih Pendeta Ibu Ledi Kasiger Sarjana Teologi, Ibu Kemowal. Dan terima kasih juga untuk perangkat pelayanan yang telah bertugas. Di dalamnya tim multimedia Jemaat Sentrum Tetelur Kapas, singers yang ada, pemain keyboard, bahkan secara khusus juga pelayan khusus Jemaat Kolom 5 yang boleh mendampingi Kadim di malam hari ini. Dan kami juga menyampaikan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat Gemim Sentrum Tetelur Kapas yang telah mengikuti kegiatan ibadah di malam hari ini, yang mengikuti dari rumah masing-masing. Kami menyampaikan terima kasih, kiranya persekutuan kita di malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat dalam
perjalanan kita selanjutnya. Dan akhirnya kami menyampaikan selamat malam, selamat melanjutkan kegiatan kita saat ini. Shalom, damai di hati, Tuhan Yesus memberkati.